Baik, baik. Perkenalkan, nama saya Denonaldi Bong Manalu, di mana di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah seminar proposal. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, bab 2, dan bab 3 dari proposal yang saya buat. Nah, di sini saya ditemani anggota kelompok saya yang beranggotakan yang pertama itu Lambok Siringo-Ringo, Joshua Sibarani, dan Denny Mangiring. Nah, yang pertama itu yang menjadi latar belakang dari proposal saya ini, yang pertama, lulusan SMK harus memiliki keterampilan yang tepat untuk digunakan di dunia kerja. Tingkat pengangguran terbuka SMK merupakan yang tertinggi pada tahun 2021 dan 2022, yaitu sebesar 8,75% dan 8,42%. Dan yang terakhir itu, kurangnya kemampuan siswa untuk mengorganisasikan dan melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kinerja. Kemudian masih terdapat siswa yang kurang keterampilan praktik kerja yang diharapkan sesuai dengan program keahlian masing-masing. Kemudian kurangnya motivasi pada setiap melakukan praktik kerja industri. Nah, kemudian rumusan masalah. Ada terdapat 3 masalah dalam proposal ini. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh pengalaman prakerin atau praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja? Siswa kelas 11 program keahlian teknik permesinan SMK swasta Dwi Warna Medan. Kemudian, apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kesiapan kerja siswa kelas 11 program keahlian teknik mesin permesinan SMK swasta Dwi Warna Medan. Kemudian yang terakhir itu ada terdapat pengaruh pengalaman praktik atau prakerin dan motivasi kerja terhadap kesiapan kerja siswa kelas 11 program keahlian teknik mesin SMK swasta Dwi Warna Medan. Kemudian selanjutnya manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan penelitian mengenai pengaruh pengalaman praktik kerja industri atau prakerin. Kemudian memberikan sumbangan pemikiran bagi guru, penyelenggara, pengembang, atau lembaga-lembaga pendidik dalam menjawab permasalahan dalam dunia pendidikan. Kemudian sebagai umpan balik bagi guru dalam upaya meningkatkan keterampilan praktik kerja yang diharapkan sesuai dengan minat dan bidang masing-masing. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mendapatkan masukan yang membangun untuk kemajuan dalam penanganan masalah kesiapan kerja untuk peserta didik. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada bab 1 ini. Selanjutnya kita akan lanjut pada bab 2. Pada bab 2 ini terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian teori. Menurut Nasution 2003 179, kesiapan adalah kondisi yang mendahului kegiatan itu sendiri. Tanpa kesiapan atau kesediaan ini, proses mental tidak terjadi. Kemudian menurut Omar Halim Hamalik, kesiapan adalah tingkat atau keadaan yang harus dicapai dalam proses perkembangan perorangan pada tingkat pertumbuhan mental, fisik, sosial dan emosional. Menurut pendapat Islam itu, kesiapan adalah keseluruhan kondisi seorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban dengan cara tertentu terhadap suatu situasi. Kemudian kajian teori. Menurut Omar Hamalik, praktik kerja industri bermanfaat bagi peserta didik sebagai berikut. 1. Peserta dapat mengembangkan pandangannya secara menyeluruh tentang pendidikan profesional nyata
dalam melakukan tanggung jawab profesional, memperoleh pengalaman langsung sebagai tenaga profesional. Ketiga, peserta dapat memetik pelajaran dari hal-hal yang terjadi dan dialami oleh pimpinan dan tenaga pelaksana lapangan yang diperoleh dari berbagai sumber. 4. Peserta mendapat kesempatan untuk menguji kemampuannya sendiri. Kelima, peserta dapat pengalaman yang tepat dan benar tentang kode etik profesional melalui pengalaman langsung dan kegiatan praktik kerja. Nah, untuk kerangka berpikir, di sini diawali dengan pengalaman keren, praktek kerja lapangan industri. Kemudian motivasi kerja. Kita lanjut kepada bab 3. Pada bab 3 ini terdapat metode penelitian. Yang pertama itu waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMK Swasta Dwi Warna Medan. Tepatnya beralamat di Jalan Gedung Arca nomor 52 Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada semester 1 kemarin pada tahun ajaran 2023-2024. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas 11 pada program keahlian teknik permesinan di SMK Swasta Dwi Warna Medan tahun ajaran 2023-2024 berjumlah 31 siswa terdiri dari satu kelas, yaitu kelas 11 teknik permesinan 1 berjumlah 31 siswa. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif, di mana suatu bentuk metode penelitian untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk motivasi kerja terhadap kesiapan kerja. Nah, sekian paparan yang bisa saya sampaikan tentang mulai dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Oke, saya izin menjawab, saudara. Izin bertanya. Ya, kepada teman saya Gambok, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Saya ingin bertanya tentang seminar proposal yang teman perbuat. Soalnya apa yang dimaksud dengan judul proposal prakerin? Nah, jawaban saya di sini, judul proposal prakerin adalah judul yang mencerminkan tujuan, ruang lingkup, dan fokus kegiatan prakerin yang akan dilakukan.
Baik, terima kasih. Baik, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Joshua Subrani. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi latar belakang dilakukannya prakirin dalam konteks proposal ini? Baik, sekian. Oke, atas jawabannya, atas pertanyaannya. Jadi di sini saya akan menjawab. Yang menjadi latar belakang prakerin dalam proposal ini mencakup alasan mengapa kegiatan prakerin diusulkan, seperti kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan praktis atau mengisi kekosongan dalam kurikulum. Baik, terima kasih untuk jawabannya, saudara. Sama-sama. Ya, saya persilahkan. Pertanyaan saya, apa saja tujuan dari proposal prakerin ini? Baik. Nah, tujuan proposal prakerin ini untuk mencakup, menggambarkan kebutuhan akan praktek kerja lapangan industri, menyajikan rencana pelaksanaan prakerin, serta memperoleh persetujuan dan dukungan dari pihak terkait. Boleh saya terima, terima kasih. Baik, izin saudara, saya ingin bertanya lagi. Ya, silahkan. Nah, yang menjadi tinjauan pustaka dalam bab 2 proposal saya ini, prakerin adalah bagian yang menyajikan kajian literatur terkait topik prakerin, termasuk penelitian terdahulu, teori dan konsep yang mendukung pemahaman tentang prakerin. Sekian jawaban saya. Terima kasih untuk jawabannya. Saya terima. Nah, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Oke, saudara. Jelas. Baik, dikarenakan tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka terima kasih atas partisipasi teman-teman. Maka dengan demikian saya akhiri Zoom meeting kita ini. Terima kasih.